Kisah B.J. Habibie turunkan dolar saat masa krisis menarik untuk dibahas. Pasalnya nilai tukar dolar terhadap rupiah akhir-akhir ini menyentuh angka yang cukup mengkhawatirkan. Kurs rupiah sudah menyentuh angka 16 ribuan dan hampir mendekati angka ketika masa krisis di era Orde Baru. Tanda-tanda keruntuhan Orde Baru menjadi semakin terlihat dan resmi berakhir ketika Presiden Soeharto turun dari tampuk kekuasaannya. Namun di balik mundurnya Presiden Soeharto dan dimulainya era baru, yaitu era reformasi, terdapat fakta bahwa B.J. Habibie harus naik menjadi Presiden Indonesia. Mengutip dari panggung sejarah bangsa, belajar dari tokoh dan peristiwa 2020, meskipun telah naik menjadi presiden yang sah secara konstitusional, suara-suara yang mempersoalkan posisinya terdengar menjadi sangat nyaring. B.J. Habibie dianggap sebagai murid dan bagian dari antek Orde Baru, sehingga naiknya B.J. Habibie sebagai presiden adalah hal yang percuma. Selain dihadapkan pada suara-suara yang tidak merestuinya sebagai presiden, B.J. Habibie juga harus menghadapi nilai mata uang Indonesia yang semakin melemah. Tercatat per 20 Mei 1998, nilai tukar rupiah ke dolar mencapai Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Dan pada 20 Oktober 1999 menjadi Rp7.382 per dolar Amerika Serikat. Ada banyak kebijakan beliau yang menjadi pondasi bagi kehidupan Indonesia setelahnya. Salah satu kebijakan ekonomi yang ia terapkan kala itu adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. B.J. Habibie juga melakukan upaya pengendalian terhadap uang yang beredar di masyarakat dengan cara menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia menjadi 70% dan menerapkan bank sentral independen. Selain menerapkan kebijakan ekonomi, pada masa B.J. Habibie juga menerapkan beberapa kebijakan politik yang sempat terabaikan pada masa Orde Baru. Mengutip dari kekuatan-kekuatan politik Indonesia kontestasi ideologi dan kepentingan 2016, terdapat beberapa tuntutan dari kaum-kaum pro-demokrasi ini seperti pembatasan masa jabatan presiden, perubahan sistem kepartaian, desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah, kebebasan pers, pemilihan umum yang jujur dan adil, dan pemberantasan KKN. Untuk merealisasikan tuntutan tersebut, salah satu kebijakan pada masa Presiden B.J. Habibie adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini menjadi landasan bagi kebebasan pers dan menjadi lawan bagi pemberedelan yang seringkali terjadi pada masa Orde Baru. Jika melihat sejarahnya, B.J. Habibie merupakan presiden yang sukses dalam mengendalikan masa-masa krisis Indonesia dalam waktu yang singkat.